Siapa nih yang lagi berjuang di SIMAK UI? Ada satu materi bahasa Indonesia yang wajib kamu kuasai karena materi ini tuh jadi langganan di UTBK. Materinya adalah gagasan pokok kalimat. Jadi di antara materi bahasa Indonesia lainnya, gagasan pokok kalimat ini menjadi salah satu materi yang cenderung pasti cara jawabnya. Jadi kalau kamu bisa menguasai materi ini, lumayan tuh. Karena kan sistem penilaian di SIMAK UI plus 4 min 1 ya. Jadi seenggaknya kamu bisa dapat nilai plus 4 di materi ini. Sebenarnya materi ini itu juga ada kok di UTBK, tapi mungkin penyebutannya itu beda. Kalau di UTBK, gagasan pokok kalimat itu sering ditanyakan dengan pertanyaan informasi utama. Nah, langsung aja ya, kita belajar lagi tentang gagasan pokok kalimat bareng aku, Ranti, di channel Gas B Indo UTBK yang sekarang bahas tentang ujian mandiri, khususnya SIMAK UI. Kita sering dengar istilah gagasan pokok, tapi selama ini yang kita dengar itu adalah gagasan pokok paragraf. Jadi, beda atau enggak gagasan pokok kalimat dengan gagasan pokok paragraf? Jawabannya adalah berbeda. Gagasan pokok kalimat, acuannya itu adalah inti kalimat. Sedangkan gagasan pokok paragraf itu adalah inti paragraf. Dari sini udah beda ya. Kalau kalimat berarti yang perlu kita pahami itu berkaitan dengan SPO Polka. Kalau di inti paragraf berarti yang kita pahami adalah ide pokok gitu. Selain disebut gagasan pokok kalimat, variasi batang soal atau pertanyaan yang menanyakan inti kalimat ini adalah gagasan utama kalimat. Terus ada juga yang batang soalnya itu langsung nanyain kalimat inti dari kalimat berapa kayak gitu. Semuanya sama, ini gak ada hubungannya sama paragraf, kita cuma butuh pemahaman berkaitan dengan SPO Pol keterangan. Jadi, untuk ngerjain gagasan pokok kalimat, pengetahuan SPOK ini menjadi dasar supaya kamu bisa lebih pasti ngerjain gagasan pokok kalimat. Karena gagasan pokok kalimat itu perlu mengidentifikasi subjek dan predikat. Inti dari sebuah kalimat itu adalah subjek predikatnya. Boleh ada objek atau pelengkap kalau misalnya dibutuhkan gitu, tapi yang penting utamanya itu adalah subjek dan predikat. Yang kedua, jika kalimatnya itu tuh panjang banget, subjeknya itu panjang, nggak cuma satu kata, berarti kita perlu menentukan inti subjeknya itu yang mana. Dan inti predikatnya tuh apa, kayak gitu. Yang ketiga, hapus bagian keterangan, karena bagian keterangan itu nggak penting. Bukan nggak penting ya, tapi lebih ke bukan menjadi bagian utama atau bagian pokok dalam kalimat. Sebelum ke soal, kita coba lihat contohnya ya. Misal di sini ada dua kalimat panjang. Biji kemiri yang telah dikupas langsung dijual, sedangkan biji kemiri yang pecah dibuang. Kalimat ini terdiri atas dua klausa yang dihubungkan dengan kata sedangkan. Masih ingat materi tentang klausa ya? Klausa itu adalah subjek dan predikat. Nah, sebuah kalimat itu bisa terdiri atas dua klausa atau cuma satu klausa aja. Nah, kalau terdiri atas dua klausa, dilihat juga konjungsinya. Karena di sini konjungsinya itu sedangkan, berarti ini itu disebut sebagai kalimat majemuk setara. Karena setara, kedudukan klausa yang pertama dengan klausa yang kedua ini itu tuh nggak bisa dipisahkan salah satunya. Dua-duanya itu adalah inti dalam kalimat. Makanya untuk kalimat yang pertama ini, kalau kita SPOK-in, subjeknya kan sampai sini. Biji kemiri yang telah dikupas, itu subjek. Langsung dijual, itu predikat. Terus biji kemiri yang pecah, itu subjek lagi. Dibuang, predikat. Kalau ditanyain intinya adalah subjeknya biji kemiri dijual. Ini inti yang pertama. Inti yang kedua, biji kemiri dibuang. Kalimat satu ini intinya adalah biji kemiri dijual, biji kemiri dibuang. Ada dua intinya. Karena klausanya ada dua dan ini tuh kalimat majemuk setara.
Kemudian kita bandingin dengan contoh yang kedua. Selanjutnya nih konjungsi antar kalimat ya, biasanya nggak masuk hitungan dalam SPOK. Setelah program internet masuk desa, ini keterangan dihubungkan dengan konjungsi setelah, kemudian subjeknya adalah warga belajar cara mengolah biji kemiri, itu pelengkapnya, supaya mempunyai nilai tambah, itu keterangannya lagi. Nah, ini tuh kalimatnya sebenarnya majemuk juga, tapi kalimat majemuk bertingkat. Yang dihubungkan sama konjungsi, ini tuh jadinya adalah unsur keterangan. Tadi kita udah bahas bahwa keterangan itu nggak dimasukin dalam gagasan pokok kalimat. Berarti kita bisa coret bagian keterangannya. Langsung aja dicoret. Berarti intinya apa? Kalimat yang panjang ini intinya adalah warga belajar. Pelengkap itu bisa dimasukin dalam gagasan pokok kalimat kalau misalnya predikatnya itu adalah kopula. Apa sih? Menjadi, atau adalah, atau merupakan. Baru bagian pelengkapnya ini tuh wajib ada jika predikatnya tuh ini. Sekarang kita coba ke soalnya ya. Ini soal asli ya. Soal lama, SIMAK UI 2020, tapi sampai SIMAK UI 2025 itu masih ada kok. Soal yang menanyakan gagasan pokok kalimat. Oke, di sini kalimatnya panjang. Yang ditanyakan adalah gagasan pokok kalimat atau inti kalimatnya tadi. Cara ngerjainnya tadi kita perlu SPOK-in dulu kalimatnya. Kalau kita lihat, usaha pembangunan berencana yang pada umumnya dilakukan oleh hampir semua negara yang sedang berkembang itu, nah, ada yang berarti maksudnya adalah subjek yang meluas. Di sini juga ada yang juga subjeknya masih meluas sampai sini, sampai kata itu, ini subjek. Memang bertujuan, itu adalah predikat. Untuk meningkatkan kemakmuran serta mengejar kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ada kata untuk, ini preposisi ya, fungsinya itu sebagai keterangan. Ingat tadi kita nggak butuh keterangan, berarti keterangan ini bisa langsung kita coret. Terus subjeknya panjang banget ya, kita ambil intinya aja. Intinya apa sih? Usaha pembangunan berencana. Inti predikatnya apa? Bertujuan. Berarti kita pilih yang subjeknya itu usaha pembangunan berencana dan predikatnya itu bertujuan. Kalau kita lihat yang A, usaha pembangunan berencana dilakukan. Ini subjeknya, predikatnya dilakukan. Padahal tadi predikatnya itu bukan dilakukan tapi bertujuan. Berarti opsi A ini tidak tepat. Opsi yang B, usaha pembangunan berencana. Subjek bertujuan, memang bertujuan. Predikatnya bertujuan ya. Ini udah betul. Kalau yang C, usaha pembangunan berencana itu subjek, meningkatkan itu predikat, kemakmuran itu adalah objeknya. Predikatnya beda, terus di sini juga ditambahin objek. Berarti salah. Usaha pembangunan berencana, subjek, mengejar predikat, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Ini tuh objeknya. Predikatnya mengejar, terus ditambahin objek juga. Padahal kalimat soalnya itu nggak ada objeknya. Berarti ini kita coret atau salah. Usaha pembangunan berencana di hampir semua negara yang sedang berkembang. Ini malah jelas salah karena cuma ada unsur subjek, nggak ada predikatnya. Gitu. Jadi, kalimat yang panjang ini intinya cuma usaha pembangunan berencana memang bertujuan. Terus kalau misalnya kamu nanya, kok intinya nggak mewakili kalimat luasnya ya? Ya nggak apa-apa guys. Yang penting gagasan pokoknya itu memenuhi subjek dan predikat yang sama dengan yang ada di kalimat soal. Kita coba satu soal lagi. Kalau tadi soal 2010, ini soal 2019 yang sebenarnya mirip aja. Sebenarnya ada dua paragraf ya di sini, cuman biar nggak memenuhi layar gitu ya. Ini cuma aku kutip paragraf keduanya aja. Karena yang ditanyain cuma gagasan pokok kalimat 8, berarti sebenarnya kita cuma butuh menganalisis kalimat 8 aja. Kalau kita lihat kalimat 8, sementara itu ini nggak masuk hitungan ya, dia jadi konjungsi aja, konjungsi antar kalimat. Pada model baru ada kata pada, ini tuh jadinya keterangan.
Turut dihitung, ini kata kerjanya ya, bentuknya pasif. Turut dihitung ini jadi predikat. Kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Ini semuanya adalah subjeknya. Karena yang dibahas itu kan kemungkinan kerusakan berat pada sel kayak gitu. Kemungkinannya itu dihitung. Intinya gitu. Makanya modelnya ini tuh kalimatnya inversi. Keterangan dulu, kemudian ada predikat dulu, terus subjek. Kalau yang normal kan S dulu baru predikat. Berarti di sini kita udah tahu kalau misalnya subjeknya itu ini. Kemungkinan kerusakan berat pada sel, predikatnya adalah dihitung. Berarti kita perlu pilih di antara opsi jawaban yang subjeknya kemungkinan kerusakan berat pada sel, predikatnya adalah dihitung. Kalau yang A, model baru, subjek menghitung predikat kemungkinan kerusakan berat. Ini jadinya objeknya. Ini tuh seolah-olah mewakili gitu kalimat 8. Tapi ingat, subjek predikatnya itu kata-katanya beda. Terus di sini juga ada objeknya. Otomatis A ini tuh bukan jawabannya. Kalau yang B, kerusakan berat pada sel meningkatkan resiko kanker. Subjeknya kerusakan berat pada sel meningkatkan jadinya predikat, risiko kanker itu jadinya objek. Kalau kita lihat subjek predikat objeknya itu beda. Malah B ini juga ada objeknya. Salah ya. Subjek predikatnya ini harus sama dengan kalimat pada soal gitu. Kalau yang C, kemungkinan kerusakan berat pada sel, subjek dihitung predikat. Nah, C ini sama persis ya. Cuman kalimatnya dibalik aja. Yang tadi polanya PS dibalik menjadi SP. Tapi inti kata-katanya tetap sama. C ini boleh. Kalau yang D, model baru, subjek, meningkatkan predikat, risiko kanker, itu jadinya objek. Ini juga salah karena subjek predikatnya itu beda. Terakhir opsi E, bystander, subjek, meningkatkan predikat, kemungkinan kerusakan berat pada sel. Itu jadinya objek, salah juga. Polanya juga ada objeknya, subjek predikatnya ini beda dengan kalimat pada soalnya. Maka dari itu, untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang C. Pokoknya, pilih subjek predikat pada kalimat inti atau gagasan pokok kalimat yang sama persis dengan kalimat yang ditanyakan. Itu kunci untuk mengerjakan gagasan pokok kalimat. Semoga sampai sini paham ya. Seperti biasa, ada dua soal yang harus kamu kerjain buat latihan gitu. Ini soal yang pertama, masih sama, nanya ini adalah gagasan utama pada kalimat satu, sama aja ya, gagasan utama kalimat sama gagasan pokok kalimat. Terus, ini soal yang kedua, yang ditanyakan masih sama ya, gagasan pokok kalimat. Soal asli SIMAK UI 2015. Kamu kerjain dulu ya dua soal ini, terus boleh di komen dulu, udah paham belum materinya? Kalau belum, ya nggak apa-apa komen aja, nanti coba aku jelasin lagi cara cepatnya buat ngerjain gagasan pokok kalimat, gitu. Itu aja buat materi hari ini, semoga kamu paham, dan sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Bye!